Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Yang saya banggakan siswa dan siswi SMA Negeri Tolisu yang khususnya kelas 11 IIS yang saat ini sementara menjalani metode pembelajaran jarak jauh dan diliburkan sekolah dengan waktu yang belum bisa ditentukan dikarenakan terjadinya salah satu wabah atau pandemi COVID-19 sehingga mempengaruhi proses pembelajaran di SMA Negeri Tolisu. Di lain itu, saya selaku guru dari mata pelajaran Kewarganegaraan dan Pancasila menghimbau serta mengajak kepada kalian semua agar sekiranya setia dan selalu berusaha untuk melakukan gaya hidup bersih seperti sering cuci tangan dan sering merendam pakaian apabila setelah melakukan kegiatan di luar rumah. Baik, untuk pertemuan di minggu ini saya ingin membahas tentang bab 5 khususnya untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMA Negeri Tolisu. Dan di minggu kemarin kita sudah membahas tentang peran serta Indonesia dalam upaya perdamaian internasional, di mana bangsa Indonesia itu sudah masuk dalam organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN yang sudah kita ketahui bersama, yang sudah kita bahas di minggu kemarin. Pada minggu ini kita akan membahas tentang intinya kita masuk di bab baru, bab 5, yaitu tentang ancaman atau mewaspadai ancaman yang masuk ke Indonesia. Ancaman-ancaman ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama ancaman dari segi militer, yang kedua dari segi non-militer. Dari segi militer yaitu ancaman di bidang keamanan nasional. Sedangkan untuk ancaman non-militer berarti ada ancaman di bidang ideologi, di bidang politik, dan di bidang sosial budaya. Untuk pertemuan kali ini yang kita bahas adalah tentang ancaman non-militer di bidang ideologi, di mana ideologi kita Indonesia menganut satu paham ideologi, yaitu ideologi Pancasila yang mengedepankan asas-asas ketuhanan dan asas-asas kemanusiaan. Dan itu tertera dalam 5 sila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tentu saja jika diimplementasikan dengan baik, maka orang memiliki hak atau kebebasan untuk beragama apapun. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, seluruh keadilan itu merata dari Sabang sampai Merauke harus sama. Di sini yang kita bahas yang pertama itu tentang paham ideologi liberalisme, di mana paham ideologi liberalisme ini sudah masuk di Indonesia sejak lama, mungkin sejak sebelum Indonesia merdeka. Paham ini berisikan tentang paham kebebasan individu secara mutlak. Jadi setiap orang itu dianggap memiliki kebebasan terhadap dirinya, kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk melakukan hal yang mereka sukai dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari paham liberalisme. Sedangkan ada satu lagi paham lagi yang akan kita bahas nanti, satu lagi yaitu paham yang sangat merugikan, yang khususnya pernah terjadi dan pernah membuat terjadinya Perang Dunia Kedua, yaitu paham komunisme, ideologi komunisme, di mana ideologi ini seperti hukum rimba, siapa yang kuat dia yang berkuasa, yang lemah yang akan ditindas, dan materi atau harta itu menjadi tahta tertinggi bagi paham komunisme ini.
Dan di sini saya akan menanyakan sebuah video tentang apa itu paham liberalisme dan paham komunisme. Dan nanti akan ada hal yang harus kalian kerjakan. Kalian kerjakan di mana ini masih berkaitan dengan ancaman yang sedang melanda di Indonesia, yaitu tentang paham ideologi. Berikut video yang ada di layar, silahkan disaksikan dan dinikmati, serta jangan lupa sambil belajar. Sejarah mencatat banyak pemimpin hebat yang membawa kemajuan untuk bangsa dan negaranya. Namun, ada juga sisi kelam yang tergambar dari perang dan pembantaian yang tidak sedikit terjadi akibat pemimpin-pemimpin yang kejam pula. Nah, kali ini Pinter Politik merangkum 5 pemimpin paling kejam yang menyebabkan kematian begitu banyak orang. Penasaran? Tak perlu berlama-lama, get your popcorn and let's get it started. Di posisi kelima, ada Jenderal Hideki Tojo dari Jepang. Hideki adalah jenderal perang sekaligus Perdana Menteri Jepang pada Perang Dunia Kedua. Di bawah kekuasaannya, Jepang melancarkan agresi militer dan menundukkan banyak wilayah di Asia. Pria yang berasal dari keluarga samurai itu disebut bertanggung jawab atas kematian setidaknya 5 juta orang pada periode kekuasaannya. Serangan ke pangkalan militer AS di Pearl Harbor yang menjadi awal pecahnya Perang Dunia Kedua juga disebut sebagai inisiatif Hideki. Pasca kekalahan Jepang di tahun 1945, Hideki ditangkap atas tuduhan melanggar aturan perang internasional, memprovokasi banyak negara, serta memerintahkan penyiksaan yang tidak manusiawi terhadap tawanan perang. Hidupnya pun berakhir di tiang gantung. Di tempat keempat ada Raja Leopold II dari Belgia. Leopold II adalah salah satu pemimpin yang percaya pada kolonialisme. Ia disebut bertanggung jawab atas genosida tersembunyi di Kongo yang menewaskan antara 2-15 juta jiwa. Sang raja memang mengakuisisi negara di Afrika Tengah itu dan mendirikan Kongo Free State. Leopold menggunakan tentara bayaran untuk mengambil keuntungan pribadi secara kejam atas negara tersebut. Tujuan awalnya hanya untuk mengumpulkan gading gajah. Namun, pasca naiknya harga karpet, ia meminta penduduk Kongo mengumpulkan getah karet. Penduduk yang tidak memenuhi target karet akan dibunuh, sementara tentara bayaran harus menunjukkan potongan tangan korban sebagai buktinya. Di posisi selanjutnya ada Adolf Hitler dari Jerman. Hitler mungkin menjadi salah satu pemimpin paling populer dan paling kejam yang mendapatkan kekuatan politik dengan mempromosikan gerakan nasionalisme dan anti kaum Yahudi lewat Partai Nazi. Ambisinya atas kekuasaan sangat besar, sikapnya yang anti-Yahudi juga sangat membara, dan mimpinya menguasai seluruh Eropa sangat menggebu-gebu. Hitler disebut bertanggung jawab atas tewasnya 17 juta orang, dengan 6 juta diantaranya adalah orang-orang Yahudi. Berikutnya di posisi kedua ada Joseph Stalin dari Uni Soviet. Setelah kematian Vladimir Lenin pada 1924, Stalin mengambil alih kekuasaan tertinggi. Namun, program-program ekonominya kala itu justru mengacaukan produksi pangan dan menyebabkan kelaparan besar di negara tersebut. Diperkirakan sekitar 2 hingga 10 juta orang meninggal akibat kelaparan yang ternyata digunakan sebagai cara untuk merepresi pemberontakan. Sang diktator yang lahir dari keluarga miskin itu juga melancarkan teror besar terhadap orang-orang yang menentang kekuasaannya. Atas dasar paranoid kekuasaannya terganggu,
para penentang Stalin dibunuh. Total, selama periode kekuasaan Stalin, sekitar 23 juta orang tewas secara brutal. Posisi puncak pemimpin dunia yang paling kejam diberikan kepada Mao Zedong dari Tiongkok. Di periode pertama kekuasaannya, pendiri Republik Rakyat Tiongkok itu bertanggung jawab atas kematian 4-6 juta orang. Rezim totalitarian dan otokratik yang dijalankan Mao merepresi banyak orang. Ia disebut mengeksekusi sekitar 500.000 orang cendekiawan dan kelompok liberal. Selama periode kekuasaannya, Mao diperkirakan bertanggung jawab terhadap kematian antara 49 sampai 78 juta orang. Namun, sekalipun kontroversial, Mao justru dianggap sebagai penyelamat oleh masyarakatnya. Ia dipandang sebagai sosok intelektual, ahli militer, visioner, dan penyair. Mao menikmati masa tuanya dan meninggal di usia 82 tahun. Nah guys, gimana pendapat kalian tentang list tersebut? Dari kelima tokoh ini memang punya kemiripan dalam hal penerapan otoritarianisme. Model kepemimpinan ini menurut sosiolog Spanyol Juan Lins memang punya kecenderungan mengarah pada penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang yang tidak jarang mendatangkan banyak korban. Kalau menurut kalian gimana? Siapa pemimpin paling kejam di dunia? Berikan pendapatnya. Ya, itulah tadi materi tentang bab 5 tentang ancaman bagi Indonesia di bidang ideologi, dan kalian sudah menyaksikan beberapa rangkaian materi dan beberapa video tentang tayangan yang menyangkut tentang materi kita hari ini. Dan setelah ini saya akan memberikan sebuah tugas mudah yang bisa kalian akses dimanapun dan kapanpun, yaitu menyangkut tentang sebuah ancaman. Nah, yang pertanyaannya adalah apakah ini materi ini memang sedikit agak melenceng dari pembahasan kita yang tadi. Namun materi ini juga saya pikir penting untuk kalian bahas dan kalian nalar serta kalian analisa apakah iya atau tidak. Jadi, jika iya apa alasannya, jika tidak apa alasannya. Jadi pertanyaannya adalah apakah COVID-19 ini termasuk ancaman secara nasional khususnya untuk Indonesia? Itu saja. Ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah COVID-19 ini termasuk ancaman yang bersifat nasional bagi Indonesia? Jika iya, apa alasannya? Dan jika tidak, apa alasannya? Semua itu bisa kalian cari dan kalian jabarkan dalam bentuk file. Bisa kalian ketik di Word yang ada di HP-nya kalian dan bisa dikirimkan ke saya sebelum pertemuan minggu depan. Dan saya harap kepada kalian yang kelas 11 IIS bisa mengisi absen di kolom komentar di video ini dengan menyertakan nama, kemudian jangan lupa klik like, kemudian share, kemudian di subscribe ya, jangan lupa, supaya kalian bisa mendapatkan informasi pembelajaran untuk minggu depan. Dan penyampaian juga untuk kelas 11, khususnya kelas 11 MIA dan 11 IIS. Minggu depan insya Allah saya akan menggabungkan menjadi satu video, karena materinya kalian hari ini sudah setara materinya, dan akan saya lakukan pertemuan di minggu depan itu dengan cara satu video. Jadi ketika kalian sudah subscribe, maka kalian akan mendapatkan tombol notifikasi, tanda notifikasi pemberitahuan bahwasanya ada materi PKN selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini, dan saya berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan salam selalu, sehat selalu, dan jangan lupa cuci tangan selalu,
gaya hidup bersih itu penting. Jangan cuman perasaan yang bersih tapi hatinya kotor ya. Baik, sampai di sini. Apabila ada pertanyaan silahkan ditulis atau diketikkan di kolom komentar sebagai salah satu bentuk pertanyaan kalian kepada saya. Nanti jika ada waktu saya akan jawab satu persatu pertanyaan tersebut. Sekian pertemuan hari ini dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam rangkaian pembelajaran kita kali ini, dan saya hanya sebagaimana biasa yang tidak lupa dari kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi 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 Om.